Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyikat waktu, kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi karyawan yang berbasis web, di mana aplikasi di sini sudah mendukung GPS, kemudian ada mendukung notifikasi WA otomatis, juga untuk hak aksesnya itu ada dua, yaitu yang pertama administrator, kemudian yang kedua itu karyawan. Kita langsung masuk ke sistem. Untuk tampilan dashboard, pertama kali kita akan menemukan tampilan dashboard, yaitu yang memuat total karyawan, kemudian ada hadir hari ini, ada keterlambatan, ada izin pending, kemudian juga ada statistik absensi 7 hari terakhir, kemudian ada aktivitas terbaru. Kemudian alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan di dalam pengaturan sistem terlebih dahulu. Di sini ada beberapa bahkan submenu yang ada di pengaturan. Yang pertama itu adalah profil instansi, yaitu mengubah nama instansi ataupun telepon, ada alamat, kemudian ada email dan ada logo instansi. Kemudian kalau kita sudah mengubah, maka akan muncul tampilan logo yang ada di sini, kemudian juga di halaman login. Kemudian untuk pengaturan sistem selanjutnya yaitu ada validasi GPS, yaitu kita mengukur atau membatasi absensi GPS lokasi untuk hak akses yang ada di karyawan. Caranya yaitu untuk mendapatkan lokasi saat ini kita klik dapatkan lokasi di sini, maka sistem akan otomatis melacak informasi yang ada di admin tersebut. Seumpamanya di sini punya saya. Kemudian setelah itu untuk radius validasi per meter, yaitu yang diizinkan untuk melakukan absensi bagi karyawan, itu kita atur berapa, semuanya 10 meter, kemudian kita klik simpan pengaturan. Maka kita akan sistem ini akan mengunci bagi karyawan yang ingin melakukan absensi di role karyawan, maka sesuai dengan radius meter tersebut yang sudah diatur di dalam pengaturan GPS di admin di sini. Kemudian selanjutnya untuk yang ada ketika ingin melakukan absensi pakai GPS, pakai hak akses yang ada di admin, maka tidak perlu melakukan sebuah validasi GPS. Kemudian kita atur jam kerja. Di sini disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku pada instansi tertentu. Seumpama di sini untuk jam masuk jam 8 atau jam pulang, maka di sini akan ada otomatis durasi kerja. Ini sudah otomatis sesuai dengan jam masuk sama jam pulang. Kemudian di sini ada pemotongan gaji, yaitu bagi karyawan yang sering terlambat melakukan atau masuk kerja. Di sini sudah ada pengaturan yang akan memotong gaji sesuai gajinya. Di sini ada keterlambatan. Ini hitungnya per menit, ya. Kemudian kalau seandainya ingin tidak mengaktifkan, kita atur simpan pengaturan saja. Maka di sini tidak akan dikurangi. Kemudian di sini ada gaji karyawan. Kita tentukan gaji karyawan setiap karyawan. Kalau seandainya di suatu pekerjaan itu gaji standarnya itu rata, maka kita mengakses pengaturan di sini saja. Maka simpan gaji, maka seluruh karyawan di sini itu akan sama rata. Kalau seandainya setiap karyawan itu ada tunjangan tertentu, semuanya untuk gajinya per hari ada 200.000. Ini namanya rokok. Maka rokok di sini sudah tertera 200.000. Kemudian di sini juga ada ubah password kita atau password admin. Di
Di sini ada password lama, ada password baru, ada konfirmasi password baru. Kemudian ada backup atau restart database. Nah, di sini tempatnya. Caranya ya sesuai dengan peringatan atau sesuai dengan permintaan aplikasi di sini. Kemudian selanjutnya ada di sini manajemen karyawan, yaitu kita menambahkan karyawan sesuai dengan yang ada di dalam sebuah instansi tertentu. Caranya itu kita tambah karyawan, yaitu memasukkan NIK yang wajib, kemudian nama lengkap, ada jabatan yang tidak wajib, kemudian ada departemen, ada telepon, ada email dan alamat dan sebagainya. Kemudian jika karyawan tersebut ingin mengakses hak aksesnya, kita memasukkan NIK itu sebagai ID atau username. Kemudian untuk passwordnya pertama kali itu ada passwordnya itu 23456. Setelah kita mengisi, kita klik simpan, maka otomatis setelah kita menyimpan, maka QR kode itu setiap karyawan akan muncul dengan otomatis. Kemudian di sini ada scan QR. Scan di sini menampilkan, yaitu ada scanner yang sudah ada dua model. Model yang pertama itu memakai webcam, kemudian model yang kedua itu memakai barcode scanner. Kalau seandainya tidak ingin menggunakan webcam, jadinya lebih mudah. Di sini juga ada tampilan yang melakukan absensi pada hari ini, kemudian serta ada status apakah tepat waktu ataupun terlambat. Kalau terlambat, hitungan itu akan otomatis muncul di sini sesuai dengan jam masuk standar yang sudah diberlakukan di pengaturan sistem. Kemudian kita praktekkan saja. Kita praktekkan salah satu karyawan. Absensi berhasil, kemudian terlambat 506 menit. Kemudian notifikasi sudah terkirim dengan otomatis. Kemudian selanjutnya itu caranya untuk mengakses sebuah aplikasi WA. Di sini ada menu API WhatsApp, yaitu yang pertama sesuaikan dengan panduan untuk menghubungkan aplikasi kepada API WA-nya, yaitu sudah yang pertama daftar akun di Sidobe-nya, kemudian login ke dashboard, kemudian setelah itu kita menempelkan API Sidobe-nya ke di sini. Setelah itu kita simpan. Kemudian di dalam aplikasi di sini juga, ini masih belum saya jelaskan, yaitu fitur keunggulannya ada broadcast pesan. Seumpama admin itu memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan yang ada di instansi tersebut, yaitu pengumuman besok wajib masuk karena rapat mendadak. Nah, kita kirim broadcast, maka semua karyawan yang ada di karyawan di sini maka akan menerima notifikasi tersebut. Kita ada menu juga slip gaji yang sudah dihitung sesuai dengan pengaturan yang ada di sini, yang sudah sangat lengkap. Ada gaji kotor, ada pemotongan, kemudian ada gaji bersih. Karena memang pemotongan kita tidak diberlakukan, maka pemotongan hari ini semuanya menjadi 0 rupiah. Ada gaji bersih. Kemudian kita juga ada menyediakan slip otomatis yang menampilkan seluruh gaji per karyawan. Kemudian selanjutnya di sini ada manajemen izin. Kita praktekkan, kita login saja di salah satu karyawan, yaitu kita tes salah satu karyawan. Caranya mengizinkan, yaitu kita memasukkan NIK yang sebagai username, kemudian passwordnya itu 23456. Setelah kita masuk, karena karyawan yang atas nama Malihatul ini masih belum melakukan absensi, maka di sini akan tertera
maka di sini akan tertera yaitu Anda belum melakukan absensi hari ini. Kita praktikkan untuk mengajukan izin atas nama karyawan ini, yaitu seumpama sakit pada tanggal, kita input tanggal ini 14/11/2025, alasan sakit panu. Kemudian diminta juga untuk mengupload bukti. Ajukan izin. Setelah mengajukan izin karyawan tersebut, maka untuk statusnya di sini masih menunggu untuk disetujui atau ditolak admin. Ada manajemen perizinan, sudah muncul nama karyawan, kemudian tanggal izin, kemudian ada jenis, kita lihat untuk buktinya, kemudian kita setujui, maka akan masuk di sini. Kita kembali lagi ke karyawan tersebut, kemudian akan statusnya berubah menjadi disetujui. Kita kembali lagi ke hak akses admin. Kemudian ada laporan analisis, yaitu kita bisa melihat analisa per karyawan atau keseluruhan karyawan yang ada di aplikasi di sini. Kemudian yang selanjutnya itu yang tadi itu atas nama Madiatul Maulidiyah, izin disetujui. Terlambat 2 kali, total menit terlambat. Kemudian ada tingkat kehadiran. Kemudian kalau seandainya kita ingin mencetak, kita cetak atau download PDF, maka akan otomatis seperti ini, menampilkan PDF laporan per karyawan atau seluruh karyawan. Kemudian kita login melalui karyawan. Kita pilih salah satu karyawan, seumpama nih nama karyawan Tukiem saja. Tukiem sudah melakukan absensi. Kita cari yang karyawan yang masih belum melakukan absensi. Ini untuk karyawan atas nama Tukimin masih belum melakukan absensi. Kita praktekkan melakukan absensi untuk melewati hak akses yang ada di karyawan tersebut. Caranya sebelum melakukan absensi, para karyawan itu diwajibkan oleh aplikasi untuk mengaktifkan GPS lewat HP ataupun lewat sebagainya, atau tablet dan sebagainya, atau laptop. Kemudian setelah mereka mengaktifkan, maka absensi QR-nya di sini akan aktif. Kita coba salah satu. Sudah, berarti absensi hari ini. Ketika karyawan tersebut sudah melakukan absensi, maka untuk scannernya di sini akan berubah, yaitu tidak bisa aktif karena sudah melakukan absensi. Kemudian sebelum melakukan absensi di sini akan server itu akan menganalisa atau mendeteksi keberadaan karyawan tersebut. Kalau seandainya di luar jarak dari kantor itu melebihi sesuai dengan pengaturan, maka sistem itu tidak akan menerima scan atau absensi karyawan tersebut. Kemudian di sini juga ada rekap kehadiran, yaitu rekap kehadiran karyawan tersebut, ada tanggal, kemudian ada hari, ada jam masuk, kemudian ada status terlambat, ada keterlambatan, dan bahkan ada lokasi apakah valid ataupun tidak. Kemudian di sini ada riwayat izin karyawan tersebut, kemudian ada slip gaji yang sudah otomatis, kemudian ada profil saya yang menampilkan ada QR kode, kemudian ada NIK dan sebagainya. Bahkan di sini juga ada menu upah. Kami di sini akan mempraktekkan bagaimana caranya menginstal aplikasi karyawan tersebut.
Untuk pertama kali kita menginstal aplikasi Exam. Setelah kita menginstal, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian ada sebuah tampilan yaitu Apache-nya sama MySQL-nya. Di sini itu kita tekan start sampai warna hijau. Setelah hijau kita close, tidak apa-apa untuk aplikasi Exam-nya karena sudah berjalan. Kemudian usahakan untuk Exam-nya versi yaitu 7.3.2 sesuai dengan yang dikirimkan kami di Gmail tersebut. Kemudian kita close. Usahakan untuk folder aplikasi karyawan tersebut kita sudah pindah ke Windows C, kemudian ada Exam, kemudian setelah Exam ada AMPP. Setelah itu kita cari htdoc. Kita usahakan dan wajib, bukan usahakan, wajib ya, yaitu menaruh file tersebut di file folder htdoc-nya di sini. Karena punya saya sudah ada di sini absensi karyawan. Setelah itu kita mengakses PHP MyAdmin-nya, yaitu kita klik localhost PHP MyAdmin. Kita sini saja, localhost PHP MyAdmin. Setelah kita mengakses, maka kita akan menemukan penampilan yang seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat nama database. Kita klik baru, kemudian setelah itu kita buat basis data, yaitu kita ketik QR karyawan seperti ini ya. Setelah itu kita klik buat. Karena punya saya sudah ada, yaitu database-nya QR karyawan. Untuk pertama kalinya setelah kita membuat nama database-nya, untuk pertama kalinya tabelnya ini masih kosongan. Caranya agar biar tidak kosong, itu kita klik database yang telah kita buat, kemudian kita klik import. Setelah itu kita pilih file di sini. Setelah kita pilih file, kita ke Windows C, kemudian ke file htdoc-nya. Mana? Kita cari file coding, yaitu karyawan, absensi karyawan. Kemudian kita pilih QR karyawan SQL di sini. Kemudian kita open. Setelah open, kita klik kirim. Setelah kita klik kirim, maka tampilannya itu akan seperti ini. Ada tabel absensi admin, GPS, ada izin karyawan, setting, kemudian ada WhatsApp log. Nah, di sini. Setelah itu kita klik pembaruan, yaitu klik localhost absensi karyawan. Nah, seperti ini. Kita enter, maka kita akan menemukan tampilan yang seperti ini. Berarti kita sudah sukses menginstal aplikasi absensi karyawan tersebut. Baik, bisa hanya ini yang kami sampaikan. Jika seandainya ada perubahan ataupun perkembangan sebagai masukan yang lebih maju, bisa menghubungi admin yang sudah ada nomor di deskripsi video. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih banyak atas penyimakan para penonton. Jangan lupa di subscribe, bahkan like ataupun di share untuk kemajuan channel kami. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.